Dan alhamdulillah kita ditunjuk oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia wilayah Sumatera Utara nanti di bulan 10 kalau nggak 11 kita menjadi panitia sertifikasi pustakawan. Kita diminta oleh Perpusnas melalui Direktur Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi agar menjadi perpustakaan yang inspiring library. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana lihadza wa ma kunna liyahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita memperbaharui puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia nikmat iman, kesempatan dan kesehatan kepada kita hingga kita dapat bertemu kembali pada forum podcast Infomu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah yang berada di lantai 3 Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan Sisinga, Mangaraja, Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk forecast kali ini kami sengaja mengambil tajuk diskusi kita tentang seputar literasi. Karena masalah literasi bukan sesuatu yang ringan dan mudah, tapi adalah sesuatu yang penting dan harus menjadi perhatian kita semua. Manusia yang berkualitas adalah bagian daripada gagalnya kita mengembangkan literasi. Literasi di sekolah, masjid, literasi perguruan tinggi, dan literasi-literasi lain itu harus menjadi perhatian semua pihak. Tak terkecuali barangkali dalam ini adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah telah memberi perhatian dengan mengembangkan berbagai pustakaan di seluruh perguruan tinggi, kemudian perpustakaan di sekolah-sekolah mulai dari SMK, SMA, pesantren, SD, dan perpustakaan masjid. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang, saya menganggap tokoh perpustakaan Muhammadiyah Sumatera Utara, Bung Dr. Muhammad Arifin, MPD. Assalamualaikum Bung Arifin. Assalamualaikum Pak. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Apa kesibukan hari ini? Tadi pagi menguji mahasiswa Ya, S3 di UIN, Pak. Di UIN ya? Ya. Berarti penguji eksternal ya? Eksternal, Alhamdulillah. Saudara Muhammad Arifin adalah seorang jurnalis handal Sumatera Utara, mantan wartawan hal analisa, kemudian menjadi dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera, dan sekarang dipercaya menjadi kepala perpustakaan dan kepala Umsupes, penerbitan Umsupes yang menerbitkan banyak buku dan menjadi salah satu penerbitan andalan, penerbitan contoh yang banyak dijadikan referensi bagi perguruan tinggi lain di Indonesia. Bung Arifin, apa kesibukan terkait dengan literasi atau perpustakaan hari ini? Baik, pertama terkait dengan kegiatan literasi yang ada di tempat kami ya, di kampus. Hari ini adik-adik yang tergabung dalam relawan perpustakaan itu kembali ke desa. Setelah sempat kemarin pulang ke Medan dalam rangkaian untuk pelantikan angkatan ke-7, Pak. Yeah. Jadi mereka hari ini kembali lagi ke desa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, beberapa dari kita, dari pustakawan kita tadi menghadiri salah satu kegiatan gebiar bagaimana perpustakaan mampu mengundang masyarakat begitu banyak datang ke perpustakaan di Universitas Negeri Medan. Jadi kita menghadirkan. Kemudian dalam tahap ke depan kita Umsupres juga, karena saya sebagai kepala Umsupres itu akan menggelar satu kegiatan pelatihan mengedit buku bagi dosen. Ya, tapi dengan syarat dosen itu telah pernah menerbitkan bukunya di Umsupres. Nah, itu agenda-agenda kita dalam minggu ini, Pak. Menarik membahas apa yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan perpustakaannya, dan itu tidak banyak barangkali perguruan tinggi Muhammadiyah PTMA yang memiliki akreditasi A. Bisa dijelaskan bagaimana proses memperoleh sampai akreditasi A ini? Oke, baik, terima kasih. Sejak saya diamanahkan menjadi kepala perpustakaan kemarin tuh tancap gas itu, Pak. Istilah katanya melakukan perbaikan di sana-sini, karena awal pertama kita masuk itu akreditasinya mesti C kan. Dalam tempo 6 bulan kita melakukan persiapan-persiapan, dan alhamdulillah tahun depannya sekitar Agustus
kita sudah diakreditasi sekitar tanggal 3 sampai 15. Nah, kita meraih akreditasi A dengan angka 91-an. Pertama sekali kita mendapat A dan alhamdulillah. Nah, kemudian 5 tahun kemudian kan akhirnya kita 2018 ke 2023. Kemarin habis tanggal 3 September 2023 masa berlakunya akreditasi tersebut, dan tanggal 9 itu hari Sabtu dan Minggu kita melakukan akreditasi yang ketiga. Ya, awalnya C, kedua A, yang ketiga ini kita diakreditasi lagi dan alhamdulillah angka kita di sekitar 93,4. Naik ya? Naik, Pak. Dan kita meraih akreditasi A untuk masa berlaku 5 tahun ke depan. Jadi nanti sekitar 2028 lah kalaupun kita mau melakukan akreditasinya kembali, Pak. Kita melihat perpustakaan UMSU itu dengan kondisi di gedung rektor yang baru, kayaknya jauh lebih nyaman, buku rapi, pembaca juga, mahasiswa banyak juga hadir dengan bisa memanfaatkan fasilitas untuk membaca di situ. Seperti apa gambaran pengelolaan perpustakaan UMSU ini, mulai dari kepala perpustakaan, berapa karyawan, kemudian ada relawan, seperti apa peran-perannya? Kita kan di UMSU ini kan, Pak, ada struktur ya. Ya, struktur yang salah satunya kepala perpustakaan dibantu dengan kepala cabang. Jadi kita ada 3 perpustakaan di Induk, kemudian di Fakultas Kedokteran dan Pasca Sarjana. Nah, di situ nanti di kedokteran dan pasca sarjana dibantu dengan koordinator namanya. Ada koordinator. Semuanya itu kita pegawainya sekitar 23, Pak. Itu pegawai memang karyawan UMSU ya? Ya, karyawan UMSU. 9 diantaranya itu adalah pustakawan, mereka yang sarjana perpustakaan lah. Dari pustakawan itu dan alhamdulillah sudah 5 yang tersertifikasi. Jadi kerja pustakawan itu kan ada standarnya. Nah, jadi tersertifikat itu sudah 5. Kan kita sedang mempersiapkan 3 orang untuk mengikuti sertifikasi. Dan alhamdulillah kita ditunjuk oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia wilayah Sumatera Utara nanti di bulan 10 kalau nggak 11 kita menjadi panitia sertifikasi pustakawan. UMSU ditunjuk menjadi panitia. Nah, kita melakukan persiapan-persiapan. Itu ujiannya pesertanya dari berbagai perguruan tinggi ya? Iya, dari perguruan tinggi, tapi rata-rata pustakawan semua. Itu Sumatera Utara atau Sumatera Utara, karena koordinatornya. Tapi nanti bisa juga yang, karena kan pengujinya dari luar itu kan, Pak. Nah, nanti bisa juga dari perguruan tinggi yang lain. Kemudian selain kita punya pegawai sekitar 22, dengan saya 23, kita dalam mengembangkan perpustakaan ini kan salah satunya keunikan di UMSU ini adalah memiliki relawan perpustakaan. Sebenarnya relawan perpustakaan ini diadopsi dari, terinspirasi ketika saya melakukan anjang sana ke Universitas Yakuala di Banda Aceh. Pulangnya saya bawalah salah satunya mengimplementasikan itu. Tetapi ketika di Sumatera Utara, alhamdulillah perkembangannya sangat signifikan. Jadi salah satunya kita sekarang ini sudah punya angkatan ke-7. Masing-masing angkatan itu 100. Relawan ini? Iya. Relawan itu struktur pengurus hariannya itu kan 21. Itu 3 ketua sekretaris bendara dan 9 koordinator, 1 sekretaris. Tapi untuk anggotanya setiap tahun itu hampir 100, Pak. Yang masuk itu 100. Mereka ini home base-nya di mana ini? Mereka ya karena dia undergo-nya dari perpustakaan, mereka tetap di perpustakaan. Ada kadang-kadang ruang rapat kosong dijadikan tempat mereka nongkrong, berdiskusi dan sebagainya. Tetapi keberadaan mereka ternyata memberikan manfaat yang besar. Salah satunya keberadaan relawan ini ditiru dengan kampus-kampus lain atau institusi lain. Salah satunya mau saya sampaikan bahwa relawan perpustakaan Bank Indonesia itu terbentuk karena relawan perpustakaan UMSU pada pembentukan pertama itu 4 orang menjadi pengurus. Jadi latar belakang terbentuknya relawan Bank Indonesia itu tak terlepas dari peran relawan perpustakaan UMSU. Sampai sekarang itu tetap ada di Bank Indonesia itu. Nah, kemudian kemarin kita kedatangan juga tamu dari Universitas Prima, khusus kepala perpustakaan dan pustakawannya datang untuk melihat dan studi banding bagaimana sih pelaksanaan atau pembentukan relawan. Jadi mereka berguru atau mereka melihat benchmark. Kemarin kita undang juga waktu pelantikan. Nah, kemudian kemarin kita juga mengundang UIN. UIN juga punya relawan perpustakaan tapi dengan nama lain yang berbeda. Tapi tetap mahasiswa menjadi bagiannya. Kita juga setelah diakreditasi yang ketiga ini ya, di September 2023 kemarin, kita diminta oleh Perpusnas melalui Direktur Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi agar menjadi perpustakaan yang inspiring library. Jadi harus menjadi ini menginspirasi perpustakaan-perpustakaan tinggi yang lainnya. Jadi kadang-kadang kita kemarin diundang di Perpustakaan UIN untuk memberikan
materi tentang bagaimana persiapan akreditasi perpustakaan UIN. Nah, kita diundang di situ. Kemudian kemarin kita ditelepon oleh Universitas Muhammadiyah Aceh dalam waktu dekat setelah mereka berbicara dengan Pak Wakil Rektor 1, kita juga akan mengisi materi di sana terkait dengan bagaimana persiapan perpustakaan Aceh menghadapi akreditasi yang kedua. Nah, kemarin kita juga dengan universitas di beberapa di Jawa, kita juga bekerja sama menjadi mitra lah agar perpustakaan UMSU itu juga membantu. Terbaru Pak, mungkin ya kita alhamdulillah relawan perpustakaan kita ternyata memiliki SDM input yang bagus. Yeah. Jadi mereka itu individu-individu yang bagus. Nah, kemarin kita mengikuti salah satunya itu adalah PKK Ormawa, penguatan organisasi kemahasiswaan. Nah, kita dari banyak UKM di UMSU, ya UKM ya Pak, beda dengan HMJ dan PKIM. Nah, kita UKM itu, kita salah satu UKM yang terpilih dan mendapat dana simultan itu 38 juta untuk melakukan pengabdian selama 4 bulan di Desa Simpang 4 Sedang Bedagei. Itu apa yang mereka lakukan selama 4 bulan? Sekarang masih berlangsung atau sudah selesai? Sampai Oktober. Berapa orang mereka yang turun? 13. Tapi dibantu dengan relawan yang tidak menjadi tim, setiap harinya datang. Kadang-kadang kita ke sana juga, Pak. Itu di mana? Lokasi anunya persisnya di sekolah? Desa. Di desa? Ya, di desa. Sakit desa ya? Di desa yang memang kalau kita lihat desa Simpang 4 itu, kalau kita lewat aja itu memang desa yang hamparannya semua singkong. Jadi kalau punya rumah halaman singkong lah itu. So, kanan kirinya singkong. Kenapa anak-anak memilih pengabdian di situ? Karena melihat potensi desa yang semua singkong, jadi orang tua akhirnya memilih judul Singkongpreneur. Wirausaha singkong untuk meningkatkan, memajukan budidaya singkong, terus penjualan singkong ya. Bagaimana mereka ini dari singkong yang biasa menjadi singkong yang bernilai tinggi. Artinya pengabdian mereka bukan terkaitan dengan perpustakaan ya? Enggak. Tapi sisi-sisinya penguatan ke pustaka juga. Salah satunya nanti di akhir kan ada pameran atau kayak bazar ya. Kita akan membentuk perpustakaan desa di sana. Karena kita berharap ada namanya inklusi sosial. Jadi gini, kita berharap masyarakat di sana itu mendapat pengetahuan kemajuan singkong itu dari baca buku. Iya. Nah, itulah sedang kita siapkan, sedang kita cari buku-buku tentang UMKM budidaya singkong, brand marketing. Jadi salah satunya kita kemarin sudah bertemu dengan pengelola atau Ibu Direktur Nazwa yang di depan itu untuk belajar bagaimana sih pengolahan makanan yang baik dan cepat sehingga bisa go internasional. Jadi Nazwa turun juga ke Insya Allah jadi narasumber. Dari sumber di sana. Berapa lama lagi? Sampai bulan September. Jadi nanti ada pelatihan untuk ibu-ibu membuka cakrawala. Karena kalau kita lihat di sana, masyarakat hanya menjual opak itu, opak mentah. Tapi ketika dibawa ke Medan itu bisa jadi opak rasa jagung, yang pedas dan sebagainya. Dan nilainya jadi naik. Nah, inilah mau diajarkan. Jadi masyarakat itu jangan hanya opak itu aja. Kalau opak itu kan cuma 9.000 udah dapat banyak. Tapi ketika di sini dan jangan jual singkong bulat-bulat aja ke pasar ya. Jadi pabrik tidak memiliki value edit. Nah, jadi ketika kita tanya gimana orang Medan mau beli, kita nggak ngerti. Nah, itulah nanti ada salah satu luarannya dalam membuatkan website mereka. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita sudah mendapat penjelasan yang sangat komprehensif dari Bung Muhammad Arifin terkait dengan pengembangan perpustakaan Muhammadiyah Sumatera Utara yang dahulu ketika awal beliau masuk itu akreditasinya C, kemudian melakukan akreditasi lagi, dapat A dan kembali memperoleh akreditasi A hingga tahun 2028. Kemudian perpustakaan UMSU menjadi semacam role model lah, inspiring library yang banyak perguruan tinggi belajar ke UMSU bagaimana mengelola sebuah perpustakaan yang berkualitas. Sahabat dakwah, kita akan melanjutkan pembicaraan ini nanti pada sesi kedua. Bagaimana buku di sana, kemudian apakah buku manualnya seperti apa, kemudian bagaimana e-book dan lain-lain sebagainya, dan juga bagaimana kerjasama antara Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ada di sana dengan Bank Indonesia, ada dengan Jepang, ada dengan Korea, bahkan dengan India. Jangan kemana-mana dan akan kita lanjutkan. Perpustakaan UMSU berdiri 27 Februari 1957. Seiring dengan berdiri Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Awalnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berada di kampus Jalan Gedung Arca. Seiring perkembangannya, kampus UMSU pindah ke Jalan Kapten Mukhtar Basri.
Awalnya UMSU hanya memiliki 2 kampus pada lokasi yang berbeda, yaitu Kampus 1 terletak di Jalan Gedung Arca, sedangkan Kampus 2 terletak di Jalan Demak, Medan. Usaha mendirikan gedung pada Kampus 3 didasari oleh tuntutan kebutuhan. Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendaftar pada tahun 1982. Hal ini didasari oleh pihak pimpinan UMSU dengan berupaya untuk menyediakan dan mendirikan kampus baru. Seiring dengan berkembangnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, lokasi kampus berkembang menjadi 3 lokasi. Masing-masing kampus mempunyai gedung perpustakaan sendiri yang dipimpin oleh satu kepemimpinan di pusat, yaitu Perpustakaan Induk, dibantu dengan koordinator perpustakaan di masing-masing cabang, yaitu Kampus 1, Fakultas Kedokteran di Jalan Gedung Arca nomor 53, Kampus 2, Pasca Sarjana di Jalan Denai, Kampus 3, Kampus Pusat, Jalan Mukhtar Basri nomor 3 Medan. Lokasi gedung perpustakaan UMSU berada di Gedung Rektor lantai 3. Untuk masuk ke perpustakaan tentunya harus menaati tata tertib. Di antaranya, setelah sampai di perpustakaan, pastikan scan barcode KTM atau mengetik NIM. Pengunjung meminta kunci loker untuk menitipkan barang, masukkan ke loker, lalu mengisi visitor menggunakan KTM. Jika ingin lebih mudah mencari judul buku, para pengunjung bisa menggunakan OPAK. Adalah sistem katalog terpasang yang dapat diakses secara umum dan dapat dipakai oleh pengguna untuk menelusuri data katalog. Untuk memastikan apakah perpustakaan menyimpan karya tertentu dan untuk mendapatkan informasi tentang lokasinya. Dan jika sistem katalog tersebut dihubungkan dengan sistem sirkulasi yang saat ini telah berjumlah 21.931 judul. Setelah mendapatkan buku yang dicari, pengunjung bisa mendapatkannya di rak buku yang ada di perpustakaan. Di perpustakaan UMSU juga tersedia BI Corner. Tidak hanya menyediakan bahan bacaan, BI Corner dilengkapi fasilitas menarik lain. Di BI Corner sering diadakan bedah buku dan sejumlah seminar tentang literasi. Selain BI Corner, terdapat Muhammadiyah Corner di perpustakaan Pasca Sarjana. Di sini kita bisa membaca buku-buku kemuhammadiyahan yang terbitan klasik hingga saat ini. Sedangkan India Corner dan Warung Perancis menambah semakin lengkap corner di perpustakaan UMSU. Keberadaan India Corner dan Warung Perancis sangat mendukung perpustakaan. Mahasiswa UMSU dapat memahami bagaimana budaya, kehidupan sosial dan pendidikan di kedua negara tersebut. Perpustakaan menyediakan fasilitas musola yang nyaman untuk sholat. Ruang rapat dilengkapi wifi dan infokus, sehingga mahasiswa yang menggelar pertemuan dan diskusi makin betah. Ruang rapat juga dimanfaatkan untuk belajar kelompok dan perkuliahan bagi dosen yang ingin menambah suasana berbeda saat belajar. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga menyediakan komputer untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, perpustakaan UMSU berperan aktif menghilangkan learning loss dengan turun ke masyarakat mengabdi selama 7 bulan melalui program sekolah mengajar relawan perpustakaan UMSU atau Semeru. Bahkan untuk meningkatkan minat baca, perpustakaan UMSU meluncurkan motor pustaka yang dilaunching oleh Wakil Rektor 3 UMSU Dr. Rudianto MSI. Berbagai promosi dilakukan perpustakaan UMSU seperti penyiaran,
bekerja sama dengan Humas UMSU dan Radio UMSU FM. Perpustakaan UMSU juga melakukan kegiatan penyuluhan minat baca dengan bakti literasi di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Sahabat dakwah yang rahmati Allah, hari ini kita mendapatkan sebuah rezeki bagus, mendapat gambaran sebuah perpustakaan yang baik. Kita bangga dan gembira Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mampu melahirkan perpustakaan yang handal, unggul, yang mana banyak perguruan tinggi belajar atau benchmark ke sana, bahkan tidak perguruan tinggi, tapi ada instansi seperti Kementerian Hukum dan HAM yang berharap mendapatkan bagaimana bentuk perpustakaan yang ideal, dan itu belajar dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bung Arifin, kita lanjutkan pembicaraan di sesi kedua ini. Ya. Bisa digambarkan bagaimana perbedaan jumlah buku yang manual, yang biasa, kemudian dengan buku yang e-book? Oke, baik. Terima kasih. Keberadaan buku e-book pertama karena untuk memenuhi kebutuhan generasi Z. Ya, Gen Z, ya. Gen Z yang juga kita karena sudah terbiasa dengan HP ya Pak ya. Ya. Alat teknologi. Maka 2018 kita mengembangkan perpustakaan digital berafiliasi dengan Play Store ya, yang bisa di-download. Terus di-upgrade ya oleh vendor kita, bisa di-download Play Store, kemudian baik Android dan yang lainnya. Nah, jumlah untuk buku kita, buku fisik ya, itu ada sekitar 23.700 judul. Nah, sedangkan eksemplarnya itu 60.400 eksemplar. Ditambah lagi jumlah judul buku elektronik kita 1.935 judul dengan eksemplarnya itu 2.441. Terus kita tambah setiap tahun kita belanja buku baik fisik maupun eksternal. Di antara kedua ini mungkin ya kalau dilihat dari kunjungannya bervariasi Pak. Tapi kalau pengunjung di perpustakaan UMSU kan kita sudah tahu pangsanya. Mereka itu adalah mahasiswa UMSU atau mahasiswa luar ataupun masyarakat umum kadang-kadang berkunjung. Nah, setiap hari kalau kuliahnya lagi rame. Tapi hari ini juga walaupun kuliahnya libur, tapi pengunjungnya juga tetap ramai. Artinya anak-anak itu sedang istirahat, tapi dengan belajar juga. Gitu ya. Jadi makanya tahun ini saya memberlakukan berbeda. Kalau biasanya kita liburan, perpustakaan itu cepat tutupnya ya sampai jam 4 karena melihat tingginya antusias anak-anak yang mau menyelesaikan tugas akhir mereka, kemudian di liburan ini juga mereka ternyata mau belajar sampai penuh itu untuk lesehannya, tetap sama libur tidak libur sampai jam 21.30. Oh, jadi jam prakteknya tetap ya. Jadi walaupun libur. Ya, walaupun. Jadi ternyata mereka suka gitu. Nah, kalau dilihat dari perpustakaan perguruan tinggi di Medan atau Sumatera Utara yang paling lama tutupnya kita Pak, salah satunya. Dan itu kelebihannya ya. Iya, sampai malam itu jarang itu perpustakaan. Sampai malam jam 4 biasanya udah tutup. Kita enggak. Kita sampai jam 9 sampai 9.30 baru kita sudah. Bang Arifin, seperti apa minat mahasiswa masuk pustaka akhir ini? Tinggi ya Pak. Saya lihat kalau dulu sejak saya masuk, saya lihat bervariasi ya. Mungkin ada pengaruhnya juga keberadaan relawan nih. Karena ternyata anggota relawan itu banyak juga mahasiswa teknik. Jadi akhirnya mahasiswa teknik itu pada menyelesaikan tugas dan berkunjung ke perpustakaan. Sangat luar biasa sekali ya mahasiswa. Baik mereka membaca buku atau mereka mengerjakan tugas. Karena ada banyak pilihan kan di perpustakaan itu mau membaca. Tapi kalau kita lihat, kalau hari biasa aja kalau masuk tuh kita sekitar 500 sampai 1.000 per hari ya, satu hari. Kalau kuliah aktif. Tapi kalau kuliah libur ya dia sekitar 100-an lah. 100-an karena pun nggak ada mahasiswa ya. Tapi itu di bawah 100 lah. 100-an itu udah cukup lumayan. Tapi setiap hari ada. Selain ruangan AC bagus, tempat duduknya juga bagus, apalagi yang bisa diberikan kepada mahasiswa yang sedang belajar di situ? Mereka kan ketika ke perpustakaan memilih spot-spot ya, spot-spot untuk baik duduk, kemudian berfoto dan sebagainya. Kita ada kerjasama dengan sejumlah konsul ya, atau itu kerjasamanya kan pimpinan ya, UMSU-nya. Tapi realisasi kerjasamanya itu berbentuk corner-corner. Nah, salah satu corner yang saat ini ada itu ada Jepang Corner, kemudian ada
India, kemudian ada Prancis. Kalau Prancis itu kerjasamanya sangat bagus. Pak Wakil Rektor 3 juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan dari pemerintah Prancis ya, diundang ke luar negeri. Kemudian ada Bank Indonesia Corner. Nah, Bank Indonesia Corner ini kita sering mengadakan kegiatan di situ karena luas. Kemudian bukunya juga diupdate ya. Kemudian orang Bank Indonesia dan perpustakaan itu sering mengadakan bedah buku, sosialisasi tentang beasiswa Bank Indonesia atau ke Bank Sentralan. Nah, ada juga kita corner Muhammadiyah Pak di Pasca. Alhamdulillah kita akan buat secara lesian, dan karena anak-anak PPG itu kan sering berkunjung ke situ, baik menyelesaikan tugas atau bersantai. Jadi ketika bersantai ada buku pasti dipegang itu rata-rata. Minat kalau membaca e-booknya gimana? E-booknya bervariasi, tidak terlalu. Biasanya kan tidak harus di pustaka kan? Enggak. Kalau e-book bisa membaca kapan saja dan di mana saja. Itu bisa tahu datanya banyak pembacanya. Kita ya kalau seminggu itu kadang-kadang ada yang karena dia butuh ini ya, butuh ruang di HP-nya juga. Iya. Nah, itu kadang-kadang mahasiswa yang Tapi kalau mahasiswa yang mau belajar biasanya jam kayak tadi malam kita jam 2 saja ada. Waktu saya masih buka laptop ada yang mendaftar. Berarti mereka udah menginstal, mau membuka, langsung kita update. Karena itu kan 24 jam kita nggak kenal waktu. Jadi misalnya ada orang, dia di Play Store-nya di-download, kan nunggu aktivasi. Kita langsung, jadi nggak ada jam. Itu siapa yang mengaktifasi? Kami. Dari rumah maksudnya? Iya, dari rumah bisa. Bisa ya? Berarti ada relawan juga yang bekerja untuk itu? Oh enggak, itu staff. Staff ya. Memang misalnya kayak saya, terus tim IT. Jadi mereka itu ya kapan buka ada yang upload, kita langsung aktivasi. Dan itu ada aja, kadang-kadang sehari mau 4 orang, kadang nanti ada yang Tapi itu yang hanya mengaktifasi, yang baca beda lagi Pak. Nanti ada laporan pembaca paling aktif, pengunjung itu ada laporannya, tapi dia kirimnya itu laporannya seminggu sekali dari pihak vendor itu. Kalau pengadaan buku, itu beli atau sudah ada kerjasama dengan penerbit-penerbit lain? Kalau pengadaan buku kita memang tetap beli Pak. Nah itu salah satunya. Karena kita ingin penerbitan juga biar tumbuh gitu. Jadi walaupun kita punya penerbit kampus Umsupres, tapi bukunya tetap dibeli. Jadi nanti berimbas kepada penulisnya. Buku-buku Umsupres itu kan Pak, saat sekarang ini data yang kita ambil itu kita udah pernah menerbitkan tuh sekitar 1071 judul dari 2013 sejak berdiri. Nah untuk 2024 itu 180 sampai Juni 80 judul. Target saya 300. 300 ya. Nah, karena kita di angka 272 aja udah merupakan penerbit terbaik di Indonesia. Di angka 274. Jadi pertama itu ada IPB Pers, kemudian ada UI Pers, kemudian ada UT, baru Umsupres. Itu produktivitas. Jadi walaupun kita kantornya sederhana, tapi orang mencetak buku itu sehari itu kadang 4 Pak. Itu gimana caranya Umsupres itu melayani permintaan untuk percetakan itu? Itu mengerjakannya di pustaka itu? Kita kan punya Instagram ya. Mungkin juga mereka tahu dari mulut ke mulut, mungkin informasi itu. Nah, saya kira. Nah, salah satunya, tapi kita juga bersponsor di media sosial. Nah, salah satunya mereka itu tahu dari itu, kemudian mereka WA saja Pak. WA, kemudian download atau klik mau minta penjelasan, kita kirim gitu kan. Nah kemudian kalau sudah cocok harga dan sebagainya, mereka datang atau mengirim langsung saja. Nah dan alhamdulillah saat itu kadang-kadang saya kewalahan, maka pegawai kita itu di Umsupres itu sampai 6 orang. Nah jadi ada yang menangani penerimaan naskah masuk, kemudian ada yang menangani layout, editing ya. Nah, kemudian editing, kemudian ada yang menangani keuangan, kemudian ada yang menangani khusus pemasaran ke luar, kayak ke Gramedia. Nah, percetakan kita ke vendor. Kalau kita beli mesin kan terlalu mahal dan nggak efektif. Jadi kita kerjasama sama vendor. Kita sudah kerjasama dengan 2 perusahaan di Jogja dan di Sukabumi. Jadi alhamdulillah sama-sama amanah ini, dan alhamdulillah hasilnya pun luar biasa. Jadi penulis-penulis di Umsupres kayaknya terus tumbuh dan berkembang. Itu bagaimana pembinaan Umsupres kepada penulis-penulis kita? Kita punya 18 program ya Pak, Umsupres. 18 program. Salah satu programnya adalah coaching klinik untuk penulisan buku. Buku dosen dulu pertama, monograf.
referensi, kemudian buku ajar, dan buku-buku lain. Nah, karena minat tinggi ya, kalau kita sebetulnya nangani dosen umum saja udah beres. Karena dosen itu 640-an. Kalau mereka aja satu-satu aja, kita sebetulnya udah nggak nangani orang lain, ya kan Pak? Kalau 50% dosen itu punya inisiatif, tapi mungkin masih 200-an ya dosen UMSU yang aktif nulis. Kita kebanjiran order itu dari UIN rata-rata. Bahkan mahasiswa S3 UIN itu rata-rata disertasinya dijadikan buku dan terbitnya itu sebagian di UMSU Press. Ya. Terus dosen-dosen di Unimed juga mahasiswa S3-nya itu menerbitkannya juga di UMSU Press. Bahkan sekarang ini kita punya program baru. Program baru ini untuk memancing minat orang menulis selain di Pulau Sumatera. Maka kemarin kita mendapat waktu mengisi pelatihan UMSU Press, bagaimana tantangan menerbitkan penerbit perguruan tinggi secara nasional se-Indonesia, bekerja sama dengan afiliasi penerbit perguruan tinggi Muhammadiyah Asia. Itu kita punya program royalti, Pak. Jadi kita akan memilih naskah-naskah yang bagus untuk kita cetak dan kita bayar. Jadi nanti penulis tidak usah bayar sama kita, tapi kita yang bayar penulis melalui royalti. Dan alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan dosen UNY, Universitas Negeri Jogja. Jogja ya, bukan Jakarta, ada 3 naskahnya, tapi kita baru terima 1. Kemudian kita punya program kemarin, karena permintaan penerbitan ini nggak hanya di kalangan perguruan tinggi. Ketika kita melakukan pameran di MAN 2 Deli Serdang, kemudian ke Aduro kemarin, kemudian ke sekolah-sekolah swasta, malah orang mau nanya cari buku-buku novel. Nah, jadi akhirnya UMSU Press punya kebijakan menerbitkan, membuka diri lah ya, membuka diri, menerima penulis, dan kita sudah dapat 15 penulis yang semuanya itu kita biayai. Itu khusus 15 penulis untuk novel itu novel. Anak Sumatera Utara atau anak Sumatera Utara sampai Jawa. Jawa ada. Semua ada. Dan ini sudah tahap mau masuk cetak ini Pak. Udah hampir sebulan ini kita kuatkan harga naskahnya itu betul-betul clear dari segi sara, dari segi fonografi dan sebagainya, kekerasan. Kita dampingi betul-betul. Nah, tahap kedua di Senin besok kita malah mau dampingi dosen. Untuk dosen itu tidak hanya menulis, tapi juga bisa menjadi editor buku, kita bekali. Jadi ketika nulis mereka nggak terlalu banyak salahnya. Nah, ini kita semakin berkembangnya UMSU Press, kemudian penjualan buku itu kerjasamanya dengan Gramedia atau mana? Jadi gini, UMSU Press itu salah satu penerbit perguruan tinggi yang menjadi vendornya Gramedia. Nah itu, jadi nggak ada penerbit, mohon maaf, penerbit negeri pun itu belum bisa. Jadi mereka kalau punya penerbit mau masuk ke Gramedia, ya jalannya melalui UMSU Press atau melalui vendor lain, tapi vendor perguruan tinggi kita. Baru kita ya? Ya, kemarin kita... Itu baru kita yang perguruan tinggi atau PTMA? PTMA. PTMA ya? PTMA. Tapi khusus yang MOU kita nggak tahu ya, tapi khusus MOU kita dengan Gramedia Medan tuh, tapi kita lihat, kita bahkan kemarin dapat order memenuhi kebutuhan 55 Gramedia Indonesia itu. Itu gimana kita mengirimnya itu? Ya kita cetak itu hampir 30 juta itu Pak. Untuk mencetak, misalnya dia butuh 10 judul, masing-masing judul itu 10. Kita terima Pak, dengan konsekuensi lah. Karena itu menandakan bahwa kita kan merupakan penerbit besar. Kita terima. Jadi di order. Jadi ada yang balik naskahnya, ada yang laku, dan sebagainya itulah. Terbaru kita ngirim buku-buku ke Gramedia Banda Aceh. Salah satunya kita juga menjadi inspiring bagi penerbit di perguruan tinggi di Sumatera Utara. Penulis-penulis semakin tertarik untuk bekerja, menerbitkan karya-karyanya di UMSU Press. Kabarnya UMSU Press sangat memberi perhatian masalah royalti daripada penulis. Bisa ceritakan seperti apa? Baik, terima kasih. Sahabat dakwah Muhammadiyah ini saya menyampaikan sejak diamanahkan ya Pak. Kalau saya di UMSU Press baru 2020-nya memimpin secara penuh ya. Kemarin sebenarnya dulu UMSU Press itu kan bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Cuman sepak terjangnya dan untuk percepatannya terlalu lama. Jadi Pak Rektor mengamanai saya November 2020 untuk memimpin UMSU Press, dan alhamdulillah. Dan itu lepas dari Lembaga Penelitian. Ya, Lembaga Penelitian memang saya minta agar dilepas karena kita punya wewenang penuh ya. Salah satunya langsung saya kemarin kita coba, dan alhamdulillah satu-satu masyarakat yang dulunya nggak mau, kita ya dulu pun nggak mau juga banyak karena kualitasnya nggak bagus, kemudian semua permintaan dosen nggak bisa dipenuhi. Kan dosen ini kan mau menerbitkan pertama ISBN-nya harus jelas, bahkan
kita sekarang ini mendapat buku-buku dari orang-orang lain yang ketika di tempat lain dia ngurus buku udah cetak bagus, tapi ISBN-nya nggak jelas, bodong. Itu kan sangat membuat penulis itu kan sakit hati kan Pak, apalagi mau dijadikan untuk pengangkatan guru besar dan sebagainya. Nah, kita concern bagaimana memenuhi kebutuhan dosen. Jadi saya punya prinsip apa yang diminta ada. Jadi salah satunya misalnya, ada ISBN-nya, ada keanggotaan IKP-nya, ada terindeks Google Scholar, ada, bisa dijualkan ke Gramedia, ada, bisa dijualkan ke semua yang diminta ada. Jangan seperti nggak ada. Itu membuat mereka tertarik ya untuk datang sendiri. Pokoknya dari penerbit, bahkan rektor Sari Mutiara, kemudian dosen-dosen dari Unpri, kemudian dari UMN, itu rata-rata, bahkan nih sekarang kita mungkin beberapa teman-teman dosen di USU itu sudah mulai nanya-nanya ke kita. Itu kan nggak tanpa apa ya, kita cuma, tapi orang kan akan dari satu ke satu. Karena apa? Karena kebutuhan. Nah, salah satunya naskah itu tidak hanya dicetak dan diterbitkan. Kami juga 2021 mencobalah memberikan royalti. Mungkin Bapak juga menjadi bagian dari itu, meliputnya kemarin tuh. Jadi di 2021 itu hanya 16 orang, Pak, yang dapat royalti. Itu pun sekitar 13 juta ya, dibagi ke 16 orang waktu itu. Tapi seiring berkembangan waktu, 2022 naik jadi 47 orang. 2023 naik ke 52 orang. 2024 naik hampir 100 orang, walaupun variasi ya, ada yang tapi sudah hampir semua lompatannya, dan dananya kemarin pun hampir 57 juta yang dibagikan ya. Yang dibagikan. Kalau perusahaan barangkali dividen itu ya. Dividen Pak. Ya, jadi orang dividen kecipratan rezeki. Bung Arifin, barangkali kita udah hampir sampai di ujung diskusi kita. Satu barangkali ingin pertanyaan kami yang terakhir adalah bagaimana caranya agar minat membaca masyarakat kita itu bisa tumbuh. Kalau ke perguruan tinggi di UMSU-PES atau di Pustaka UMSU kan itu untuk mahasiswa, tapi di luar kampus, bagaimana kita bisa mendorong agar minat baca itu bisa tumbuh? Apalagi Bung Arifin kan adalah pernah menjadi anggota Dewan Perpustakaan Provinsi, kemudian pernah menjadi koordinator bidang kerjasama di Forum Perpustakaan PTMA. Mungkin punya saran-saran bagaimana mendorong literasi baca ini bisa lebih tumbuh di masyarakat. Pertama mungkin ketersediaan bahan bacaan juga. Mungkin bahan bacaan masih mahal sehingga masyarakat pun sulit mendapatkannya. Tetapi walaupun kita sebagai perguruan tinggi ataupun pemerintah wajib menyediakan bahan bacaan kan Pak ke masyarakat gitu. Kami punya program, salah satunya saya juga menginisiasi dengan mahasiswa PPG. PPG saya itu bagaimana minat baca atau kemampuan membaca itu masyarakat jadi meningkat gitu. Salah satunya kita punya menerbitkan satu komik namanya Komik Legenda Putri Hijau. Itu hanya 16 halaman. Tapi tujuan komik bergambar. Iya, jadi komik bergambar itu cerita tentang legenda Putri Hijau. Kenapa dibuat? Karena ternyata masyarakat, anak-anak setelah dilakukan survei bersama mahasiswa, itu sebagian anak-anak belum pandai membaca, padahal tingkat pendidikannya sudah kelas 4 atau mau SMP. Nah, setelah disurvei beberapa kali di rumah Ibu Ranggini, mantan wartawan TVRI, akhirnya disepakatilah membuat bahan bacaan yang bisa menggugah anak-anak mau membaca. Nah, salah satunya anak-anak mau membaca itu kan karena ada gambar. Jadi cerita legenda Putri Hijau itu diceritakan berbarengan dengan gambar, jadi banyak gambarnya. Jadi Pak, programnya besok kita laksanakan habis Jumat sampai Minggu 3 kali. Kita mau melihat apakah kehadiran komik itu bisa meningkatkan minat baca atau kemampuan membaca. Nah, kemudian untuk perpustakaan-perpustakaan lainnya, kemarin kita Perpustakaan UMSU bekerja sama dengan relawan sejak masa pandemi 2021 kita melakukan turun ke desa di desa Sena. Kita selama 7 bulan turun ke sana, meluncing motor pustaka, membawa buku-buku. Dengan sepeda motor ya? Iya, dengan sepeda motor, bawa buku-buku. Itu menggunakan relawan ya? Ya, dan relawan memang yang ngajar. Jadi bawa buku sambil ngajar selama 7 bulan. Membawa buku pakai motor selama 7 bulan mendatangi itu desa-desa? Desa itu aja. Oh, desa Sena saja? Ya. Dan ngajarnya di sekolah?
Nggak, di satu pondok. Semacam balai, gitu. semacam balai desa gitu. Balai outbound. Selama 7 bulan menghilangkan learning loss ya. Hmm. Nah, itu sampai ditulis dalam sebuah kisah Simeru, relawan mengajar. Gitu. Nah, kemudian dilanjutkan, ternyata minat masyarakat di situ tinggi. Kita kemudian mengadakan pengabdian lagi di Marelan. Kemudian yang paling berkesan itu saya ketiga pengabdian masyarakat di Jaring Halus. Jaring Halus. Itu kita harus naik perahu ya selama 1 jam untuk sampai ke pinggiran Selat Samudra. Nah, kita selama di sana seminggu. Itu kita bawa buku ke sana? Ya. Bawa buku. Bukunya dibawa lagi atau tinggal? Enggak, tinggal. Tinggal. Ya, jadi di sana kita mengajari juga, kemudian bagaimana menumbuhkan minat baca. Kemudian terakhir kemarin kita di Desa Timbang Lawan, Bukit Lawang. Nah, di salah satu desa kita meninggalkan pojok baca. Jadi di sana pengabdian juga seminggu, pondok baca. Nah, mungkin terakhir nanti di Desa Simpang 4 sebagai dukungan terhadap pengabdian Singkongpreneur ini. Jadi sebetulnya menumbuhkan pojok-pojok baca di desa itu sangat-sangat memberi arti ya, bagaimana mendorong semangat membaca ya. Cuma masalahnya siapa yang mau bergerak membuat pojok-pojok baca, membuat hamparan-hamparan buku untuk mereka baca, bawa sepeda motor. Barangkali tidak banyak masyarakat kita yang punya kemauan atau spirit untuk itu. Tapi paling tidak apa yang Bung Arifin sampaikan bisa menginspirasi kawan-kawan selama sahabat Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Bung Arifin, barangkali kita sudah sampai di penghujung daripada diskusi kita. Banyak hal yang sudah disampaikan selain bagaimana perkembangan perpustakaan UMSU, bagaimana UMSU PES, bagaimana kerjasama dengan pihak luar. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun literasi di Sumatera Utara. Lewat relawan, perpustakaan UMSU sudah banyak yang dilakukan dengan desa-desa seperti Jaring Halus, di Bukit Lawang, dan lain sebagainya. Kita berharap sebetulnya Majelis Pustaka dan Informasi ini, Muhammadiyah Milik Sumatera Utara ini akan mampu melibatkan diri, menceburkan diri, bagaimana perpustakaan di daerah-daerah itu bisa tumbuh. Barangkali nanti kita akan coba melakukan kerjasama dengan perpustakaan UMSU bagi untuk mendorong lahirnya pojok-pojok baca di banyak daerah. Terima kasih Bung Arifin, sumbang saran, pemikiran, dan ide-ide yang telah disampaikan. Semoga semuanya ini memberi manfaat kepada kita. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kita akhiri. Kami sampaikan jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan share, dan kami akhiri dengan sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.